Selamat siang Bapak Ibu pengurus dan pengawas koperasi Primer Kabupaten. Sekarang saya akan menunjukkan cara pengisian data koperasi secara mandiri di ODS Mandiri. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka browser, yaitu Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Opera atau browser lainnya yang ada di laptop atau PC milik Bapak Ibu. Kemudian di bagian address bar Bapak Ibu bisa mengetik https://ods.cop.go.id/login. Seperti ini, seperti yang ada di layar. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan di bagian samping kanan itu ada kolom email atau username dan password. Bapak Ibu bisa mengisi email atau username yang telah Bapak Ibu peroleh dari enumerator ODS Mandiri Dinas Koperasi. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu juga bisa mengisi passwordnya. Setelah diisi, silakan mengklik tombol login. Mengklik tombol login, maka muncul tampilan profil koperasi. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa untuk mengisi data di ODS koperasi, semua menunya itu berada di dashboard berupa garis 3 ini yang ada di sudut kiri atas di sebelah tulisan Kemenkop. Nah, inilah dashboard ODS Mandiri yang berisi beberapa menu. Silakan Bapak Ibu mengklik pada garis 3 tersebut. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan menu-menunya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik di tulisan dashboard yang paling atas. Setelah tulisan dashboard diklik, inilah tampilan menu ODS Mandiri yang wajib diisi oleh Bapak Ibu pengurus dan pengawas koperasi. Yang pertama ada identitas, yang kedua pengurus, yang ketiga sektor usaha, yang keempat indikator kelembagaan, yang kelima rapat anggota tahunan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu laporan keuangan. Sebelum Bapak Ibu mengisi data-data keenam data ini, disarankan untuk terlebih dahulu menyiapkan laporan RAT dan data-data pendukung lainnya. Untuk laporan pertanggungjawaban, Bapak Ibu bisa mendownload format atau template pernyataan pertanggungjawaban yang ada di bagian template di layar ini. Bapak Ibu bisa mengklik, kemudian akan terdownload otomatis. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka filenya. Kita muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa mengklik enable editing. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi nama ketua, data ketua, dan bendahara koperasi. Selanjutnya, ketua koperasi menandatangani surat pernyataan ini dan bendahara menandatangani pernyataan ini. Untuk
kata-kata atau kalimat yang lain bisa disesuaikan, misalnya Jakarta bisa diganti ND. Kemudian diisi tanggal erat, tanggal berapa gitu. Setelah Bapak Ibu mengisi, print, ketua dan bendahara tanda tangan. Jangan lupa cap di bagian ketua. Kemudian scan, simpan dalam bentuk PDF, lalu menguploadnya kembali ke dalam menu pernyataan pertanggungjawaban. Kemudian setelah Bapak Ibu menyiapkan data koperasi beserta file PDF sebagai lampiran pendukung, Bapak Ibu bisa mulai mengisi dengan cara klik pada garis 3 yang ada di ujung kiri atas di sebelah logo Kemenko. Kemudian mengklik dashboard. Kemudian mengisi mulai dari data identitas. Yang pertama kita klik pada lingkaran, kita beri tanda cawang. Berikutnya kita mengklik selanjutnya. Jika Bapak Ibu menemukan tulisan berwarna abu-abu, itu berarti tidak bisa dirubah. Namun jika ada tulisan yang hitam seperti kode pos, NPWP atau telepon seluler, itu bisa diisi. Kemudian Bapak Ibu mengklik gunakan lokasi saat ini untuk mengambil titik koordinat lokasi kantor koperasi. Setelah itu Bapak Ibu mengklik selanjutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik pada logo panah atas yang ada di bagian tengah. Untuk akta koperasi, klik pada logo panah atas, kemudian kita mencari file akta koperasi yang kita sudah simpan di laptop atau PC masing-masing. Kemudian kita klik open. Selanjutnya kita dengan cara yang sama kita mengupload file SK pendirian koperasi. Kita klik pada panah atas yang ada di bagian tengah, kemudian mencari file dan mengklik file tersebut, kemudian klik open. Lakukan juga hal yang sama terhadap akta PAD jika pernah melakukan PAD atau perubahan anggaran dasar, SK perubahan anggaran dasar, NPWP koperasi, klik pada panah atas, pada panah yang mengarah ke atas yang ada di bagian tengah. Kemudian kita cari file NPWP, klik pada file tersebut, kemudian klik open. Jika Bapak Ibu belum memiliki NIB, maka dibiarkan kosong, termasuk izin usaha simpan pinjam. Namun, jika Bapak Ibu telah memiliki NIB dan izin usaha simpan pinjam, maka wajib mengupload. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu bisa mengklik pada panah arah atas yang ada di bagian tengah, kemudian mencari file NIB dan file izin usaha simpan pinjam, lalu klik open. Setelah mengupload, Bapak Ibu klik selesai yang ada di bagian kanan bawah. Bapak Ibu klik selesai. Setelah itu kembali ke garis 3 di samping logo Kemenko. Bapak Ibu klik pada garis 3 tersebut, kemudian klik lagi dashboard. Kemudian Bapak Ibu memilih atau memberi tanda cawang pada pengurus. Selanjutnya klik selanjutnya.
Untuk data pengurus yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian tambah dan garis 3 di bagian paling ujung ini. Jika Bapak Ibu ingin menambah pengurus baru, maka bisa mengklik tambah. Namun, jika ada pengurus yang sudah diganti atau meninggal dunia atau tidak aktif, Bapak Ibu bisa mengklik pada garis 3 yang ada di ujung. Misalnya ada salah satu pengurus yang tidak aktif atau sudah diganti. Bapak Ibu bisa mengkliknya di garis 3 yang paling ujung ini, kemudian klik ubah. Kemudian Bapak Ibu cukup di bagian status Bapak Ibu klik tidak aktif bagi pengurus yang tidak aktif atau pengurus yang telah diganti atau pengurus yang meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload KTP pengurus tersebut. Disarankan selain KTP, Bapak Ibu bisa mengupload surat atau SK pemberhentian atau SK kematian. Jadi KTP dan file surat tersebut di-scan dan digabung menjadi satu file, kemudian diupload dalam. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang lain seperti NIK, NPWP, nomor telepon, pendidikan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Bapak Ibu bisa klik submit. Ini adalah cara untuk bagi pengurus yang tidak aktif, yang telah diganti atau yang meninggal dunia. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik pada tempat kosong. Kemudian jika ada pengurus terpilih baru, Bapak Ibu bisa menambahkan. Klik pada tambah. Kemudian mengisi nama pengurus, tanggal pengangkatan, tanggal selesai, kemudian statusnya sebagai pengurus atau pengawas, jabatan dalam kepengurusan. Kemudian dengan cara yang sama bisa mengupload KTP dan dilampirkan juga dengan SK atau berita acara terpilihnya, di-scan jadi satu file dengan KTP, kemudian diupload. Kemudian mengisi data-data yang lain, NIK, NPWP, dan lain sebagainya. Kemudian klik submit. Selanjutnya Bapak Ibu, yang paling penting adalah data pengurus ini jangan dihapus Bapak Ibu. Jika pengurus tidak aktif, cukup memilih tadi seperti tadi, ubah, kemudian memilih status tidak aktif. Cukup seperti itu. Data-data pengurus ini tidak boleh dihapus. Kemudian klik selanjutnya, kemudian upload tadi SK pengurus atau berita acara pemilihan, termasuk juga dilampirkan dengan SK manajer atau SK pengelola koperasi, di-scan menjadi satu file dalam bentuk PDF, kemudian diuploadnya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik pada bagian tengah, ada logo panah atas ini, kemudian mencari file PDF tersebut, kemudian klik open, terakhir kita klik selesai. Setelah itu kita kembali ke garis 3 di samping logo Kemenko, klik dashboard, kemudian
kita klik pada sektor usaha. Klik selanjutnya, kemudian klik tambah jenis usaha utama, kita memilih utama. KDLI kita memilih misalnya izin simpan pinjam, kita bisa ketik simpan. Nah, kita bisa memilih yang ini 6414 koperasi pinjam. Jadi 6414 ini berlaku juga untuk unit usaha simpan pinjam koperasi. Kemudian kita beri tanda cawang pada kotak tampil di sertifikat, kemudian klik submit. Bagi koperasi simpan pinjam atau KSP, maka usahanya tunggal, hanya satu usaha saja. Namun bagi koperasi konsumen atau koperasi jasa, koperasi produksi, maka di sektor usaha ini bisa lebih dari satu. Yang perlu diperhatikan adalah diisi dulu usaha utama, kemudian usaha pendukung, kemudian usaha tambahan. Berikut kita klik selanjutnya. Kemudian kita mengupload file PDF yang bagian yang kita ambil dari bab atau pasal tentang usaha koperasi yang ada di akta atau anggaran dasar koperasi. Kemudian file tersebut bisa juga kita gabungkan dengan file PDF NIB jika telah memiliki NIB. Digabung menjadi satu file PDF, kemudian diupload. Caranya seperti tadi, klik pada logo panah atas, kemudian kita mencari filenya, klik open, kemudian terakhir klik selesai. Selanjutnya kita kembali ke garis 3 di samping logo Kemenkop, klik dashboard, kemudian kita klik pada indikator kelembagaan, kemudian klik selanjutnya, kemudian klik tambah, kemudian kita isi tahun buku 2025, kita klik OK, kemudian mengisi jumlah anggota pria, jumlah anggota wanita, karyawan wanita, manajer, kemudian kita mengisi semuanya. Setelah diisi, klik submit. Setelah itu data tersebut akan muncul, kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita mengupload file PDF daftar nama anggota koperasi dan nomor anggota koperasi. Setelah itu klik selesai. Setelah klik selesai, kembali pada garis 3 di samping logo Kemenkop, kemudian klik dashboard, kemudian kita klik pada rapat anggota tahunan, klik selanjutnya, kemudian klik tambah, kita memilih klik tanggal RAP, misalnya tanggal 2 Maret, kemudian nomor akta pendirian koperasi kita mengisi, kemudian kita mengisi tanggal akta koperasi, kemudian kita mengisi nama notaris yang ada pada akta,
Kemudian alamat rapat kita mengisi alamat rapat anggota tahunan terakhir. Jadi di bagian alamat rapat ini mengisi lengkap alamat pelaksanaan rapat anggota tahunan. Kemudian jumlah peserta adalah kita mengisi jumlah peserta yang menghadiri RAP yang ada pada daftar hadir RAP. Kemudian klik submit. Setelah klik submit maka akan muncul data di bawah. Kemudian klik selanjutnya. Kita klik pada gambar panah atas yang ada di bagian tengah. Kemudian mencari file. Kemudian mencari file PDF laporan RAP yang sudah digabung dengan foto RAP. Kemudian klik open. Setelah itu kita klik selesai. Kemudian kembali ke garis 3 di samping logo Kemenko, klik dashboard, klik laporan keuangan. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pilih jenis pelaporan, yaitu melapor. Perbaikan ini jika Bapak Ibu telah mengisi namun Bapak Ibu ingin memperbaiki kembali data yang telah diisi. Kita klik pada lapor. Kemudian pada jenis koperasi yang dilaporkan memilih KSP, koperasi simpan pinjam. Namun perlu diperhatikan jika koperasinya adalah koperasi konsumen atau koperasi jasa atau koperasi produksi yang memiliki unit usaha simpan pinjam, maka di bagian jenis koperasi yang dilaporkan ini nanti ada menu di bagian bawah ini, di bawah KSP itu ada menu USP. Atau KSP ini nanti berubah menjadi USP, dia tidak koperasi simpan pinjam tapi unit usaha simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu pilih USP. Bapak Ibu jangan terkecoh nanti dengan ada menu di bawah ini sektor real. Bapak Ibu pilihnya di USP ya, nanti untuk Kopmen, Kopjas, koperasi produsen, dan koperasi lainnya. Nah, ini kita menggunakan contoh KSP, jadi kita klik pada KSP, kemudian jenis laporan, pilih tahunan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah nanti mulai tahun depan Bapak Ibu melapor per setiap triwulan atau bisa juga melapor setiap semester, mulai dari Januari sampai Juni itu dilaporkan, kemudian 6 bulan berikut dilaporkan kembali, kemudian terakhir lapor tahunan. Tapi untuk tahun ini kita hanya melapor untuk jenis laporan tahunan, yaitu laporan RAP. Klik pada tahunan. Kemudian selain triwulan atau semester, Bapak Ibu nanti mulai tahun depan bisa juga melapor sewaktu-waktu. Bisa klik pada tampilkan jenis laporan lainnya. Klik. Nanti akan muncul seperti tadi. Kemudian setelah itu kita memilih tahun buku pelaporan, yaitu 2025. Kemudian jenis standar akuntansi, kita memilih SAK-EP sesuai Permenkop nomor 2. Kemudian jika laporan Bapak Ibu di atas
atau telah mencapai 5 miliar, maka wajib diaudit. Jika telah dilakukan audit, klik pada ya. Namun jika belum melakukan audit, klik tidak. Jika Bapak Ibu mengklik ya, laporan telah diaudit, maka Bapak Ibu perlu meminta data auditornya. Misalnya, apakah yang melakukan audit ini terdaftar di Kementerian Koperasi, terus opini hasil auditnya bagaimana. Nah, untuk kali ini kita memilih tidak. Kemudian Bapak Ibu mengisi ekuitas. Di bawah garis tebal nama akun itu ada penjelasannya. Ekuitas itu terdiri dari modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, sisa usaha, tahun berjalan. Nah, Ibu isi jumlahnya. Kemudian liabilitas, Ibu isi jumlahnya. Aset, ekuitas ditambah liabilitas. Ibu isi volume usaha, total nilai transaksi usaha yang dilakukan koperasi dalam 1 tahun buku sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Jadi volume usaha ini tergantung dari berapa pinjaman yang diberikan oleh masing-masing koperasi. Pinjaman ya, tanpa dihitung bunganya untuk volume usaha. Jadi total pinjaman yang diberikan kepada anggota itu ditotalkan untuk menjadi volume usaha dalam 1 tahun buku. Kemudian SHU sebelum pajak, Ibu bisa mengisinya. Kemudian mengisi di bagian pinjaman yang diberikan kepada anggota. Kemudian jumlah saldo. Nah, ini setelah mengisi data-data tadi, ini sampai di bagian terakhir mengupload file PDF yang telah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau dulu biasa disebut neraca. Ibu bisa mengklik di logo panah atas yang ada di bagian tengah, kemudian mencari filenya, kemudian klik open, kemudian Bapak Ibu mengklik input laporan posisi keuangan tadi, mengisi data-data semua, kemudian Bapak Ibu mengupload file laporan perhitungan hasil usaha, yaitu klik input laporan perhitungan hasil usaha, kemudian mengisi data-data semua, kemudian Bapak Ibu mengupload file laporan arus kas, kemudian Bapak Ibu mengupload file laporan perubahan ekuitas, kemudian Bapak Ibu mengupload catatan atas laporan keuangan. Jika Bapak Ibu tidak memilikinya, boleh di skip atau dibiarkan tidak diupload. Kemudian mengupload laporan rapat anggota tahunan atau laporan RAP. Kemudian mengupload pernyataan pertanggungjawaban yang telah saya jelaskan di awal tadi. Setelah selesai, Ibu bisa klik selanjutnya atau klik selesai. Jadi setelah Bapak Ibu
mengisi dan mengupload semua file lampiran pendukung, Bapak Ibu bisa mengirim pesan kepada enumerator ODS Mandiri 822 3592 2466. Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan ke nomor yang ada di layar untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu telah mengisi data di ODS Mandiri dan meminta untuk divalidasi laporannya. Demikian video cara pengisian data di ODS Mandiri. Terima kasih. Dan